Teman-teman, saudara-saudara semua yang berkumpul dalam acara ini, bagi yang berkumpul secara langsung melalui Zoom, ataupun juga melihat lewat YouTube, dalam acara ini maupun nanti di kesempatan-kesempatan yang akan datang, karena dengan kita bisa live streaming di YouTube, maka orang yang hari ini tidak bisa mengikuti acara, dia akan bisa melihat di kesempatan yang berbeda. Atau mungkin yang hari ini belum jelas, dia juga bisa melihat lagi di kesempatan yang lain. Karena tema kita pada kesempatan ini sangat baik, sangat luar biasa, yaitu tentang menjadi Buddhis. Apakah perlu pindah agama? Maksudnya ini tentu orang-orang yang mungkin punya latar belakang agama yang berbeda, kadang-kadang karena kita ini sudah banyak sekali kegiatan melalui media sosial, kemudian juga ada melalui YouTube ini semacam ini banyak sekali, hampir tiap saat itu ada, ya, sehingga Anda di mana saja juga bisa ikut. Mungkin di mobil bisa ikut, di rumah bisa santai-santai, di mungkin ini liburan ya, hari Minggu mungkin santai-santai di tempat wisata juga bisa. Ya, nah ini luar biasa sekali, sehingga tentu pembabaran Dharma itu tidak hanya diikuti oleh umat Buddha saja, tetapi juga ada umat-umat agama lain yang mungkin mau mendengar apa sih agama Buddha ini. Nah, kemudian mungkin mereka ada yang, wah, oh gini ya acaranya, paling nggak bisa tahu lah, ya, bisa tahu, oh acaranya seperti ini. Kadang-kadang, bisa nggak ya saya ikut agama Buddha? Nah, dan lain sebagainya. Sehingga tema kita ini kan menjadi Buddhis. Mungkin maksudnya menjadi Buddhis ini adalah, kalau kita sekarang cocok dengan ajaran Sang Buddha, tapi saya masih punya agama yang lain. Apakah saya harus pindah agama? Nah, saudara-saudara, kasus-kasus ini sebetulnya banyak saya jumpai di masyarakat. Sehingga kadang-kadang saya mengatakan, wah, ini ada umat YouTube. Saya katakan begitu. Kenapa demikian? Karena beberapa orang datang ke wihara Bodhigiri, menemui saya. Saya dulunya nggak kenal ya, siapa ini. Tapi ngotot dia, pokoknya saya mau ketemu dengan Bante Utomo. Oh ya, silakan. Kemudian begitu berjumpa, saya biasanya tanya, pernah ketemu dengan saya? Sering, Bante. Hah? Sering? Wah, kok saya nggak ingat ya? Kita ketemu di mana? Kita ketemu di YouTube, katanya. Oh, ya, ya, ya. Maklum, kalau ketemu di YouTube, ya minta maaf kalau saya nggak melihat Anda, tapi Anda melihat saya. Iya, Bante. Nah, kenapa Anda kok mau ketemu? Iya, saya soalnya dengar, terus saya kepengen tanya-tanya tentang hal ini. Nah, kemudian dia tanya-tanya banyak hal. Lalu dia mengatakan, Bante, kalau saya mau jadi umat Buddha boleh nggak, Bante? Maksudnya apa ini? Ini KTP saya ini kan bukan Buddhis, Bante. Nah, saya ini mau jadi umat Buddha. Tapi keluarga saya semuanya bukan Buddhis loh, Bante. Nah, dan nanti kalau kamu jadi Buddhis gimana? Ya, paling diomeli lah sama keluarga saya, lingkungan saya, dan lain-lain. Kemudian saya katakan gini aja ya, kamu belajar aja agama Buddha, kamu jalani aja tanpa harus pindah agama. Kenapa sih? Karena Dharma ini adalah perbaikan perilaku. Dharma perbaikan cara berbicara. Dharma perbaikan cara berpikir. Tapi tidak harus perbaikan status agama di KTP. Sehingga kalau Anda beragama yang lain, kemudian Anda jalani, nggak ngapa-ngapa. Loh, kok nggak ngapa-ngapa, Bante? Nah, sekarang begini ya,
intisari agama Buddha itu mengurangi kejahatan. Ya, jadi segala hal yang jahat-jahat kurangi. Kalau bisa dilenyapkan, dihilangkan. Ya, jadi dikurangi atau kalau bisa tidak dilakukan sama sekali. Itu yang jahat-jahat. Jahat lewat perilaku, jahat lewat ucapan, jahat lewat pikiran. Kalau bisa dikurangi atau dihindari. Contohnya apa nih? Ya misalnya kamu ngambil barangnya yang bukan milik, itu kan kejahatan, ya itu jangan dilakukan lah. Atau kamu tidak suka sama si A, lalu kamu mukul, kamu ngajak berkelahi, ini kan nggak benar. Atau kamu nggak suka sama si B, kamu gosip, kamu kamu menghakimi si B itu seperti ini, seperti itu, kamu jualan omongan jelek lah kemana-mana. Nah ini hindari ya, kalau bisa jangan dilakukan. Kemudian kamu juga kadang berpikir tentang orang-orang yang tidak menyenangkan kepada kamu. Kamu sudah tidak melakukan sesuatu, kamu sudah tidak mengucapkan sesuatu, tapi kadang-kadang kita masih mikir, ih itu awas, itu orang itu menjengkelkan. Nah kalau bisa itu dikendalikan. Nah itu namanya mengurangi kejahatan. Atau kalau bisa malah menghentikan sama sekali. Jangan sampai punya keinginan menyakiti makhluk lain, jangan punya keinginan untuk mengatakan hal-hal yang negatif, jangan mempunyai keinginan untuk berpikir yang negatif juga. Itu nomor satu, kurangi kejahatan. Nomor dua, intisari dharma itu adalah tambah kebaikan. Kamu punya tangan, punya kaki. Nah sekarang gunakanlah tangan dan kakimu itu untuk berbuat baik. Kalau tadi untuk mukul, itu berbuat jahat. Apa salahnya sekarang untuk menggandeng orang tua yang jalannya sudah sulit, mau naik turun tangga sulit. Apa salahnya kamu sekarang menuntun dia? Apa salahnya kamu menuntun orang yang kamu cintai, walaupun masih seumuran dengan kamu, tapi kamu nuntun dia? Apa salahnya? Itu kan berbuat baik dengan badan. Apa salahnya kamu kalau ada orang membutuhkan sesuatu, kamu ngambilkan barang itu karena dekat dengan kamu. Misalnya, dia membutuhkan, misalnya HP-nya, nih di dekat saya, nih di meja dekat saya. Oke, ini saya ambilkan dia. Kamu punya tangan, punya kaki, bisa memilih mau berbuat baik atau berbuat jahat. Nah, sekarang kita arahkan tangan kaki kita, badan kita ini untuk berbuat baik. Demikian pula ucapan. Tadi yang jelek-jelek saya hindari. Sekarang kan tidak ada salahnya saya berbuat baik dengan ucapan saya. Loh misalnya apa ini? Misalnya mengeluarkan kata-kata yang positif atau mungkin memuji orang-orang yang memang layak dipuji. Misalnya apakah itu orang tua kita, apakah itu pasangan hidup kita, apakah itu anggota keluarga kita, anggota masyarakat kita, ya pertemanan kita, orang di kantor kita, di mana saja kita bagus kalau kita bisa memuji. Memuji tentu yang positif, artinya memuji yang benar, bukan mengada-ada. Misalnya kalau pasangan hidup umurnya sudah katakanlah 40 tahun misalnya, kemudian kita memuji, aduh kamu ini hebat ya, kayak masih umur 20, gagah banget. Saya kira ya itu nggak bener lah ya, 40 tahun kok sama dengan kayak orang 20, itu operasi plastik di mana-mana saja ya belum bisa lah seperti itu. Tapi kita memujinya mungkin di sisi yang berbeda. Walaupun kamu ya usianya sudah 40 tahun, tapi aku nggak bosen-bosen loh berumah tangga sama kamu. Kenapa? Karena perhatianmu itu loh luar biasa. Kamu ini betul-betul membuat orang merasa damai, nyaman, berkumpul dengan dirimu. Nah, jadi pujiannya kita itu tidak harus berbentuk fisik. Kadang-kadang kita menghargai, mengapresiasi hal-hal yang tidak harus berbentuk fisik. Nah, jadi itu kata-kata yang bagus. Kemudian kita kepada teman juga begitu.
Ya, jadi ada teman yang stres misalnya, aduh gimana ya ekonomiku kok sulit seperti ini, ya rumah tanggaku begini. Terus kita ya kalau sudah begitu ya nggak usah memuji dia. Wah, ekonomi sulit itu bagus untuk kamu supaya kamu bisa belajar kuat. Apalagi sudah ekonominya lemah, sekarang pasangan hidupmu juga rewel. Waduh, kalau kamu lulus ujian ini, wah, kamu bisa meningkat kualitas dirimu. Itu bagus banget. Ya jangan, nanti kita pulang dari rumahnya dia atau habis pertemuan itu benjol dipukuli dia. Nah, mungkin kita memujinya dari sudut yang berbeda. Jadi kita mengatakan bahwa ya kamu memang hari ini banyak hal yang kamu hadapi, permasalahan yang kamu hadapi. Tetapi ingat, kamu dulu kan juga pernah pernah sukses dalam usaha, kamu pernah bahagia dalam rumah tangga. Cobalah kamu ingat-ingat kalimat rasa-rasa bahagia seperti itu dan kemudian jadikan itu pembangkit semangat supaya kamu kalau dulu pernah bisa, sekarang aku coba lagi. Siapa tahu aku juga bisa. Nah, jadi kita menggunakan badan kita, ucapan kita itu untuk hal-hal yang positif. Karena kita boleh memilih ini mau berbuat jahat atau berbuat baik. Badan, ucapan, dan pikiran kita itu hanya alat, seperti pisau. Mau kita gunakan untuk memotong kue, atau mau kita gunakan untuk memotong nadinya orang, ya membunuh, nah, melukai, menyakiti, itu tergantung yang pegang pisau. Nah, kalau pikiran kan susah nih. Nah, pikiran juga sama. Kalau tadi kan mikir yang negatif, aduh aku benci si A, benci si B. Coba sekarang kita ganti. Kebencian itu begitu kita ingat, kita ganti. Ah, aku nggak mau berpikir yang jelek ah. Kenapa kok berpikir yang jelek kok kita hindari? Sama dengan berbicara yang jelek kok kita hindari? Kok berbuat yang jelek kok kita hindari? Kenapa ini? Karena kalau saya melakukan hal-hal yang buruk itu, saya seperti menanam benih. Saya menanam benih padi. Nah, satu ketika nanti saya panen padi. Kalau saya berpikir yang jelek, berbicara yang jelek, bertindak yang jelek, satu ketika saya juga akan mendapatkan buah yang serupa, yaitu saya juga mendapatkan ketidakbahagiaan. Jadi sekarang saya mengarahkan pikiran saya untuk hal yang positif, sama dengan badan dan ucapan saya tadi, supaya saya seperti menanam hal yang baik. Sehingga kalau saya menanam hal yang baik, saya panennya kan juga sesuatu yang positif, yang baik. Bagaimana ini? Ya saya gantilah. Jadi kalimatnya saya ganti. Kalau tadi saya benci si A, saya benci si B. Coba sekarang kita mengucapkan semoga semua makhluk berbahagia. Jadi kita menggunakan kalimat semoga semua makhluk berbahagia. Doa, tapi karena aku nggak bisa, aku sama si A itu benci banget. Bagaimana aku bisa mengucapkan semoga semua makhluk bahagia? Nah, kamu kalau benci sama si A, dengan mengucapkan semoga semua makhluk bahagia, kamu kan nggak menambahin kata-kata semoga semua makhluk kecuali si A bahagia. Kan kamu nggak nambah itu. Jadi kamu nggak usah mikir si A, abaikan saja si A, pokoknya kamu ngomong semoga semua makhluk bahagia. Apa efektif? Bisa. Nanti satu ketika kalau di dalam bawah sadarmu itu kamu sudah sering isi, pikiranmu itu sebetulnya adalah pikiran yang kamu isi bawah sadarnya itu. Maksudnya gimana ini? Nah, jadi kalau kamu sering berpikir yang negatif, misalnya, atau mungkin kata-kata hari ini ya, kata-kata zaman sekarang ini kan ada misalnya apa ya, kata-kata yang sering diulang di masyarakat, misalnya itu kadang kan kita baca di media sosial, yaitu yang masuk, ya. Kemudian baca HP itu yang masuk. Nah, kadang-kadang ketika kita sudah kemasukan data yang sama seperti itu, kadang-kadang kemudian kita keluar waktu ngomong itu secara tidak sadar, kita bisa keluar omongan itu. Nah, makanya misalnya memaki orang, atau kalau kita kaget, itu yang paling sering. Kadang-kadang kalau kita kaget itu juga heran.
terutama beberapa ibu-ibu para wanita, saya nggak tahu nanti mungkin dari tanya selalu pada pengalaman. Para ibu-ibu atau wanita kalau kaget, mungkin mau jatuh, atau mungkin ada dia baru sibuk begini menulis misalnya, kemudian ada orang di sebelahnya langsung kaget. Kadang-kadang dia mengeluarkan kata-kata nama binatang, misalnya kuda, nah tapi ini bahasa Jawa, jaran misalnya. Loh, kok keluar kata itu ya. Nah kemudian ada kata kuya misalnya, ada juga kuya, ya ada juga, sampai saya juga pernah dikuya-kuyain juga sama orang, sampai saya juga ikut kaget, dikuya-kuyain. Nah, kenapa dia bisa keluar kata itu? Kaget ngomong kuda, jaran, atau ngomong kuya. Kenapa bisa begitu? Karena dia memasukkan data itu banyak sekali di dalam bawah sadarnya, sehingga begitu kaget dia muncul, dan banyak kata-kata yang mungkin Anda sendiri bisa kaget, loh aku kok bisa ngomong gitu ya? Karena Anda mungkin dimasuki dari media sosial dan sebagainya. Nah, sekarang kita masuki kalimat positif tadi. Semoga semua makhluk bahagia, semoga semua makhluk bahagia. Nah, satu ketika nanti, entah berapa hari kemudian, entah berapa minggu kemudian, entah berapa bulan kemudian, kalau kita rutin mengucapkan semoga semua makhluk bahagia, kita kepikir si A yang menjengkelkan. Terus kita ingat kalimat itu. Nah, sudahlah, semoga kamu bahagia. Nah, dengan cara itu pikiran kita otomatis jadi baik. Jadi badan kita bisa pilih mau isi yang baik-baik. Ucapan kita bisa pilih untuk berperilaku yang baik-baik. Pikiran kita juga kita isi terus-terusan kalimat yang positif, sehingga bisa mengucapkan dalam pikiran kita hal yang baik. Nah, ini kurangi kejahatan, tambah kebaikan. Ya, ini sudah menjadi 2 poin yang menjadi intisari agama Buddha. Yang jelek-jelek tahan, kurangi, jangan dilakukan, karena itu akan kembali kepada diri kita menjadi tidak nyaman. Ya, ibaratnya kita meludah ke langit. Kalau meludah ke langit, langit-langitnya nggak ada apa-apa, muka kita yang kena sendiri, rugi sendiri. Nah, sekarang kita menambah kebaikan. Jadi badan kita, ucapan kita, pikiran kita gunakan itu untuk melakukan kebaikan. Sehingga nanti ya ibaratnya kita melempar kacang ke udara, kemudian kita buka mulut, pluk, masuk kacangnya, enak. Nah, kemudian selain kurangi kejahatan, tambah kebaikan, di dalam Dharma intinya adalah menyucikan pikiran. Loh, apakah menyucikan pikiran berbeda dengan tadi? Agak berbeda, karena menyucikan pikiran ini menjadi lebih dalam. Menyucikan pikiran ini apa? Menyadari pikiran kita setiap saat. Jadi, ketika kita sedang berjalan, kita mikirnya kemana nih? Kadang-kadang kita berjalan, mikirnya ke hal-hal yang lain. Akhirnya kita kesandung. Lalu kita maki-maki, batunya kita maki-maki, kita kesandung batu, batunya kita maki-maki. Batunya di situ terus. Sebelum kita jalan 2 hari yang lalu ya sudah di situ. Kita jalan batunya itu tidak geser. Ngapain kita maki? Lebih parah lagi, kita jalan, mikiri tempat lain. Kaki kita bagian yang paling kecil, jari kelingking. Kalau tangan namanya jari kelingking, tapi kalau kaki saya belum pernah tahu namanya. Nanti mungkin siapa tahu ada input datanya. Kelingkingnya kaki itu kesenggol kursi. Saya yakin Anda pernah merasakan itu. Waduh, kalau kita baru jalan terus kakinya, kelingkingnya itu kena kursi atau kena meja, pas kena sudutnya, selain kita sudah mengeluarkan kata-kata jaran, kita kadang-kadang ngomel-ngomel, nendang lagi. Kursinya ditendang, ini kursi nggak tahu diri. Saya mau lewat kok nggak minggir. Nah, saudara-saudara, begitu kita ngomong jaran, kita lalu ingat, jangan ngomong jaran. Betul. Lalu kita ngomel-ngomel. Kursi, saya mau jalan,
nggak mau minggir, kita langsung stop dulu. Semoga semua makhluk bahagia. Betul. Nah, tetapi menyucikan pikiran ini menjadi lebih dalam, yaitu kita jangan sampai kecolongan atau keduluan pikiran-pikiran yang negatif itu baru disadari. Aduh, aku kok sudah ngomong kayak gitu ya, kok ngomong kuda lagi, jaran lagi, aku kok sudah ngomel-ngomel lagi ya, kenapa kursinya begini. Kesadaran itu, begitu pikirannya mau muncul yang negatif, langsung kita tahu. Nah, itu yang disebut menyucikan pikiran. Gimana caranya? Nah, caranya itu adalah dalam kehidupan sehari-hari, kita sering mengucapkan saat ini saya sedang apa. Sangat mudah. Saat ini saya sedang apa? Kalau saya sekarang, saat ini saya sedang duduk. Saat ini saya sedang berbicara. Kalau Anda mungkin saat ini sedang duduk, saat ini sedang mendengar, atau mungkin saat ini sedang berbaring, saat ini sedang nyetir kendaraan misalnya. Jadi disadari apa saja yang sedang kita lakukan, ucapkan dan pikirkan. Tapi kalau sekarang kadang saya tidak mikir apa-apa nih, tidak melakukan apa-apa, saya duduk diam-diam. Nah, kalau yang seperti itu, kita boleh memilih. Misalnya, saya mau menyadari masuk dan keluarnya nafas. Jadi ini hanya alat ya, masuk keluarnya nafas ini hanya alat. Kita tahu kapan nafas itu masuk, dan kita tahu kapan nafas itu keluar. Jadi ketika nafas masuk ya kita ngomong nafas masuk. Nafas keluar ya kita ngomong nafas keluar. So, keluar. Nanti mikiri yang lain. Nggak penting itu yang lain. Kembalikan lagi. Nafas masuk, nafas keluar. Nah, saudara-saudara, kalau kita berlatih seperti itu, maka nanti secara bertahap kesadaran kita makin meningkat. Inilah proses mencapai kesucian, menyucikan pikiran. Apa maknanya? Bahwa kita ini kadang lupa bahwa hidup kita ini, meskipun kita punya 3 dimensi waktu masa lalu, dimensi waktu masa saat ini, dan dimensi waktu yang akan datang, kita punya 3 dimensi, tetapi yang nyata sebetulnya hanya dimensi saat ini. Masa lalu saya pernah hidup, tapi saya sudah tidak hidup di masa lalu. Itu hanya kenangan. Prestasi bagus di masa lalu itu pun hanya kenangan. Kesedihan di masa lalu itu pun hanya kenangan. Walaupun kenangan itu bisa kita jadikan pelajaran. Prestasi yang bagus di masa lalu jadikan pelajaran, cari sebabnya untuk ditingkatkan di saat ini. Kesedihan di masa lalu jadikan pelajaran untuk dicari sebabnya, diperbaiki saat ini. Jadi saat ini paling penting untuk meningkatkan prestasi di masa lalu dan memperbaiki kekurangan di masa lalu. Masa depan ini juga masih impian, harapan. Masa depan itu bisa 1 menit yang akan datang, 1 jam yang akan datang, sehari yang akan datang, seminggu lagi, setahun lagi, 10 tahun lagi, dan seterusnya. Itu masa depan. Itu masih impian, itu masih harapan. Ketegangan Anda menghadapi masa depan, aduh, nanti kalau aku pekerjaannya menurun terus begini, ini bagaimana ya? Kegelisahan Anda saat ini belum tentu menyelesaikan masalah di masa depan. Atau kebahagiaan, aduh, nanti ya, kalau aku bisa sukses di masa depan 2 tahun lagi, begini, begitu, itu belum tentu tercapai pada waktunya. Namun bukan berarti tidak bisa. Kegelisahan di masa yang akan datang, itu cari sebabnya, tingkatkan, perbaiki, persiapkan mulai saat ini. Kebahagiaan masa depan, cari sebabnya, mulai dilakukan saat ini. Nah, jadi saat ini soalnya yang nyata. Saat ini adalah masa lalu yang sudah lewat, masa depan yang belum datang. Tetapi masa lalu dan masa depan ini bisa dijadikan pelajaran untuk meningkatkan, memaksimalkan saat ini.
Sehingga dengan saat ini yang maksimal, masa lalu bisa kita perbaiki, masa depan kita bisa bangun dengan maksimal. Untuk bisa menyadari saat ini, setiap saat ini, itulah yang disebut dengan membersihkan pikiran. Kita menyadari saat ini saya sedang apa. Contohnya kalau Anda sedang berbaring di kasur, mau tidur, besok ada acara besar. Kadang-kadang kita gelisah, susah tidur. Kenapa? Karena badannya di kasur, pikirannya tentang masa depan. Kita kembalikan saat ini saya sedang apa? Saat ini saya sedang berbaring, saat ini saya sedang bernafas. Nafas masuk, nafas keluar. Begitu Anda bisa fokus di situ, langsung bisa tertidur dengan nyaman. Tapi kalau Anda dimakan pikirannya, aduh besok bagaimana ya, apalagi ya yang harus saya persiapkan. Nah, sekarang lakukan yang terbaik saat ini, sehingga nanti begitu mau tidur itu semuanya sudah siap. Itu dalam level-level sehari-hari. Nanti akan banyak sekali di kehidupan sehari-hari dengan menyucikan pikiran ini, menyadari hidup saat ini itu membuat batin kita tidak gampang stres. Karena stres, takut, gelisah, cemas, kemudian penyesalan, itu semua berbicara tentang masa lalu dan masa depan. Tapi begitu berbicara pada saat ini, maka stres, takut, cemas, gelisah, itu tidak akan muncul lagi. Nah, jadi kita di dalam Dharma itu intinya hanya kurangi kejahatan, tambah kebaikan, sucikan pikiran. Sekarang, agama mana, kepercayaan mana yang tidak menggunakan ketiga ini? Misalnya, apakah ada kepercayaan yang mengatakan kurangi atau tambah kejahatan, kurangi kebaikan, kacaukan pikiran? Ada enggak? Ya Bante, memang tidak ada. Nah iya, berarti kamu bisa pakai agamamu. Aku juga bisa seperti ini. Tetapi kalau kamu cocok dengan jalan Dharma ini, ya lakukan. Tidak apa-apa. Tapi nanti tujuannya akan sama. Mengurangi kejahatan, menambah kebaikan, menyucikan pikiran. Sehingga ketika kita itu menjalankan Dharma, tidak harus menjadi umat Buddha. Ya, karena apa? Karena saya cocok dengan jalan Dharma, tapi KTP saya masih bukan Buddhis, Bante. Silahkan, tidak ada problem. Nah, sekarang Bante, saya harus ikut upacara. Kalau di dalam keluarga saya itu saya upacara, ada upacaranya Bante. Tiap hari-hari tertentu saya upacara. Nah, saya sekarang kalau jalani Dharma kan nggak cocok nih. Lu ikutlah cara upacaramu, ikuti. Loh, tapi gimana Bante? Gini, kamu disuruh misalnya apa? Ayo, kita upacara ya, ritual maksudnya ya. Ayo kita ritualnya ini. Oke, fisik kamu ikut ritual itu. Tapi kamu bisa mengulang, semoga semua makhluk berbahagia. Di dalam batin aja kamu mengulang, semoga semua makhluk berbahagia. Tangannya kamu boleh ikut tangan menurut kepercayaan atau agama yang kamu ikuti bersama keluarga itu. Kamu nggak harus, karena saya Buddhis ya, saya harus tangannya begini. Semoga semua makhluk bahagia. Nanti keluargamu akan lihat, kok beda tangannya? Jadi musuh lagi. Tangan ini tidak ada bedanya. Anda mau begini, Anda mau begini, Anda mau gini, apa saja tidak ada bedanya. Kenapa? Lah orang kalau nggak punya tangan masa nggak bisa doa, kan nggak mungkin. Nah, jadi itu semua ada di dalam pikiran. Sehingga sekarang Anda ngikuti aja caranya mereka berdoa gimana. Nah, sudah, ngikuti. Kemudian ada mengulang, semoga semua makhluk bahagia. Lu kan lain Bante sama saudara saya kalau doanya. Coba dengerin, saudaramu itu doanya apa? Loh, saudara saya itu kalau mendoakan Bante, supaya keluarga kita ini selamat, sehat, panjang umur, usahanya lancar. Loh, itu kan sama toh dengan semoga semua makhluk bahagia. Kan makhluk itu siapa? Kita makhluk. Semoga kita bahagia. Bahagianya kita kan macam-macam. Saya bahagianya misalnya sehat. Orang tua saya apa? Kan makhluk. Lah orang tua saya bahagianya apa? Bahagianya dia bisa jalan-jalan ke luar negeri yang sudah bebas dari pandemi misalnya. Kan dia juga makhluk.
Nah, kemudian tetangganya kan juga makhluk. Nah, jadi karena tetangganya juga makhluk, kan ya semoga dia juga bahagia. Bahagianya apa? Panenannya lancar. Ya sudah. Jadi dengan mendoakan semoga semua makhluk bahagia itu, apa saja yang kamu doakan tercakup di situ. Malah doanya itu ada, kita bisa tanya, kamu doakan musuhmu nggak? Enggak, musuh kok didoain. Nah, semoga semua makhluk bahagia ini musuh ya didoain. Nah, dengan cara seperti itu, maka kamu bisa ngikut doa agama apa saja. Kamu mau ikut agama A, silahkan. Kamu mau ikut, sekarang pindah ke agama B, ikut upacaranya di B, silahkan. Ikut upacaranya minggu depan di C, silahkan. Minggu berikutnya lagi di D, silahkan, tidak problem. Karena kamu mengucapkan semoga semua makhluk bahagia. Nah, kalau dengan agama-agama lain saja nggak problem, apalagi dengan agama Buddha, kamu nggak harus jadi umat Buddha. Loh Bante, apa nggak mau cari umat Buddha loh Bante? Loh, cari, cari umat Buddha. Gini ya, umat Buddha itu kalau minta dibina oleh para biku, bikunya kita itu masih sedikit. Umatnya sudah banyak. Umat banyak saja nggak terurus oleh biku yang ada hari ini. Jadi yang ada saja nggak terurus kok mau cari umat. Nah itu kan ibaratnya Anda punya anak tiga. Tiga saja nggak terurus kok mau ngangkat anak tetangganya ini banyak-banyak. Lah untuk apa? Ngasih anakmu tiga saja nggak bisa ngasih makan. Lah sekarang kamu ngangkat anak tetangga 5 orang. Apa kamu nggak menambah orang kelaparan di rumahmu? Nah ini sama dengan agama Buddha. Agama Buddha ini pembinaannya saja sudah kita ini keteteran. Nah kemudian sekarang kita harus cari umat. Lah untuk apa? Loh, kan umat itu kan bisa berdana, Bante. Loh, kita kalau mau pembinaan itu sudah tidak mikir dana. Loh, kenapa begitu? Orang kalau membina memikir dana, itu nanti membedakan. Wah, si A, dananya gede nih. Wah, ini kita harus puja-puja ini. Kalau perlu dudukkan di paling depan. Lah si B nggak pernah berdana ini. Ah, belakang aja itu. Wah, datang, repoting, habis-habiskan makanan. Nggak berdana lagi, belakang aja. Kita ndak. Kenapa? Karena orang berdana itu berdasarkan kesadaran. Bukan karena kita gangguin. Ayo, kamu dana. Kamu kan sudah sukses, kamu dana. Enggak, biarin aja. Dia datang mau berdana, ya silakan. Enggak, ya silakan. Nah, kita makanya juga akhirnya kita ya enggak cari umat, kita biasa-biasa saja. Nah, saudara-saudara, akhirnya orang ini kemudian mengatakan, waduh, kalau gitu saya boleh bantuin dengerin YouTube-nya terus. Lu silakan. Tanpa harus jadi umat Buddha. Tanpa harus jadi umat Buddha. Kenapa? Ya itu tadi. Kamu kalau jadi umat Buddha nanti saya juga minta maaf ya. Nggak bisa membina kamu dengan baik. Kamu nanti jadi ngomel-ngomel. Karena ada beberapa umat Buddha itu yang pindah juga ke agama lain. Dulu ada tokoh umat Buddha aktif di wihara, malah pindah di agama lain. Satu ketika saya tanya, kamu kok jadi pindah ke agama lain, kenapa? Waduh, jadi umat Buddha itu payah, Bante. Kenapa ini maksudnya? Saya ini kan tokoh agama Buddha, Bante. Di wihara saya aktif. Saya ceramah aktif di wihara maupun di wihara-wihara lain. Saya panitia kalau ada kegiatan di wihara. Kemudian saya juga pengurus wihara. Waktu saya sakit, Bante, saya sakit, itu tidak ada loh umat Buddha yang nengok. Nanyain aja tidak ada. Jadi saya tidak ke wihara sampai 2 bulan, itu umat Buddha yang tidak tahu. Kalau saya itu tidak ke wihara, kebangetan banget, Bante. Sudah namanya kebangetan, masih kebangetan banget. Jadi saya sampai, loh ini kok kebangetan banget, maksudnya apakah sangat kebangetan loh? Sudah kebangetan masih disangatkan lagi. Ya ini. Jadi saya pindah, Bante. Umat Buddha itu tidak ada perhatiannya sama umatnya. Lalu saya katakan, loh, nah kamu ini jadi umat Buddha apa cari perhatian, apa cari dharma?
Kalau kamu jadi umat Buddha cari perhatian ya minta maaf. Kamu kalau mau jadi cari perhatian kamu jadi artis. Nanti kamu dapat perhatian kalau artis sukses loh ya. Kamu dapat perhatian, medsosmu diikuti oleh jutaan orang. Wah, itu luar biasa kamu. Kamu show di mana? Wah, yang nonton ribuan orang. Tapi jadi umat Buddha kamu mau jadi artis, keliru. Maksudnya apa nih? Ya kamu cari perhatian di agama Buddha, keliru. Jumlah yang memperhatikan itu lebih sedikit daripada yang diperhatikan. Jadi makanya kamu mau pindah ke agama lain, oh ya silahkan. Loh berarti tidak merasa kehilangan. Biasa-biasa nih. Karena ada biku lepas saja kita biasa, apalagi ada umat pindah agama lain. Loh biku lepas ya tidak apa-apa Bante. Tidak apa-apa. Loh kenapa Bante? Itu kan cuma alih profesi. Dulu dia profesinya sebagai umat biasa. Kemudian dia profesinya sebagai pertapa. Lu kok profesi tuh Bante biku? Coba lihat KTP-nya biku. Ya, atau saya tunjukkan KTP saya. Ini KTP saya. Itu kan ada pekerjaan. Ya, di KTP itu ada pekerjaan. Tulisannya KTP saya. Mungkin nanti KTP biku yang lain saya nggak tahu itu. KTP saya itu tulisannya adalah Rahib Buddha. Artinya jadi biku itu pekerjaan. Itu jelas di KTP. Sama dengan pekerjaan di dunia luar yang selain di Indonesia tidak ada adalah ibu-ibu. Ibu-ibu itu di Indonesia punya pekerjaan yang di dunia luar tidak ada. KTP-nya tertulis pekerjaan ibu rumah tangga. Anda mungkin yang ibu-ibu pernah dapat. Ibu rumah tangga, coba cari di luar negeri, apa ada itu? Nanti kualifikasinya ibu rumah tangga itu harus ijazahnya apa itu? Tidak ada. Tapi di Indonesia ada itu pekerjaan ibu rumah tangga. Nah, jadi pekerjaan rahib Buddha. Nah, sekarang dia sudah jadi biku, mau lepas jubah. Nanti kan jadinya pekerjaan apa? Wira swasta, ya, alih profesi itu biasa. Jadi orang jadi umat biasa menjadi biku, kita ya biasa-biasa. Kenapa? Ya cuman alih profesi. Sama dengan dulunya sales, kemudian sekarang buka spare part, toko spare part. Iya kan cuman alih profesi. Kemudian sudah jadi biku 10 tahun, lepas jubah. Ya enggak apa-apa. Orang jadi biku saja lepas kita biasa-biasa, atau sudah jadi biku lepas jubah pindah agama. Ya tidak apa-apa. Kenapa? Karena intinya tetap kurangi kejahatan, tambah kebaikan, dan sucikan pikiran. Agama manapun yang dia pilih, tentu kurangi kejahatan, tambah kebaikan, sucikan pikiran. Kan jadi dia sebetulnya kan ya masih tetap mengurangi kejahatan, menambah kebaikan, dan menyucikan pikiran. Tinggal sekarang agamanya maunya levelnya apa? Ya sudah. Nah, dengan dharma ini jalannya seperti ini. Ya, jadi kurangi kejahatan, penjelasannya seperti itu. Tambah kebaikan, penjelasannya seperti itu. Sucikan pikiran, penjelasannya seperti itu. Bagi yang cocok, silakan ikut. Bagi yang tidak cocok, ya tidak ikut, ya tidak apa-apa. Kenapa? Karena agama itu kecocokan. Loh, agama kecocokan ini maksudnya bagaimana? Nah, sekarang saya ini orang Jogja. Cocok dengan nasi gudeg. Ya, nasi gudeg saya cocok. Kemudian saya pergi ke Surabaya. Di sana ada nasi rawon. Ketika saya makan nasi gudeg itu saya merasa biasa-biasa saja. Jadi saya bawa nasi gudeg ini ke Surabaya, ke orang yang memberikan saya nasi rawon tadi. Jadi saya bawakan nasi gudeg, ini ciri khasnya Jogja, nasi gudeg. Orang Surabaya tadi ngasih saya nasi rawon. Lalu saya makan nasi rawon itu. Waduh, rasanya bagi saya asin. Asin.
Nah, orang Surabaya tadi makan nasi gudeg saya. Dia ngomong, ini nasi gudeg apa kolak? Lo maksudnya apa? Manisnya. Nasi gudeg ini aduh manisnya. Ya, ini coba. Ini apa ini? Ada yang lembut-lembut. Ya, bahasa Jawanya areh sebetulnya, tapi bahasa Indonesianya saya nggak tahu apa. Itu lembut-lembut seperti dari kelapa itu. Ini manisnya, gurihnya, aduh, gak tahan deh. Nah, sekarang apakah nasi gudeg itu keliru? Apakah nasi rawon itu benar? Tidak dong. Apakah nasi rawon itu keliru? Nasi gudeg itu tidak. Salah misalnya. Kan tidak. Semua hanya kecocokan. Saya cocok nasi gudeg. Dia cocok nasi rawon. Tapi tidak ada salah dan tidak ada benar. Kenapa? Karena tujuannya adalah kalau lapar makan nasi gudeg, atau kalau lapar makan nasi rawon, kenyang. Kan tujuannya itu. Nah, sama dengan agama. Agama itu juga boleh dikatakan nasi gudeg atau nasi rawon tadi. Si A cocok dengan agama A, ya sudah silakan. Tapi bukan berarti agama di luar A salah, tidak. Saya cocok dengan gudeg bukan berarti makanan di luar gudeg itu nggak bener, salah semua. Kamu kok seneng rawon, salah ini kamu. Wah, berarti kamu ini belum pernah hidup dengan beres nih kalau makannya nasi rawon. Tidak, saya tidak akan mengatakan itu. Ya silahkan kamu makan nasi rawon, tidak apa-apa. Nah, sebaliknya teman saya makan nasi rawon itu juga tidak mengkritik saya. Kamu nasi gudeg kok sukanya kayak gini? Wah, kamu itu keliru, tidak menjaga gini gitu. Enggak. Kenapa? Karena tujuannya adalah untuk bisa mengendalikan rasa lapar. Nah, sekarang agama yang berbeda itu tujuannya adalah untuk mengendalikan diri supaya dia tidak melakukan kejahatan, supaya dia tidak kemudian berhenti melakukan kebaikan. Dia harus terus menambah kebaikan, dan juga kemudian dia juga membersihkan atau menyucikan pikiran. Jadi cuma dia cocok dengan agama itu, saya cocok dengan agama ini. Nah, nanti di dalam agama, dalam satu kelompok agama yang kita sudah pilih, itu ternyata juga masih ada grup-grupnya yang lain. Ya, kalau Anda lihat videonya dari Garda Dharma Indonesia, Anda lihat ada beberapa biku, jubahnya beda-beda, ya itu juga tidak sama. Jubah ini sama jubahnya biku yang lain itu tidak sama. Nah, artinya ini kalau saya suka nasi gudeg, itu ada yang suka yang pedas, ada yang tidak senang pedas. Itu kan jenisnya beda-beda. Ada yang suka gudegnya yang banyak, ada juga suka yang opornya yang banyak. Jadi tidak sama. Demikian pula agama. Semua agama itu ada kelompoknya sendiri-sendiri. Ada ini kalau tadi agama A, ada A1, A2, A3, A4 dan seterusnya. Kelompok B agamanya B1, B2 dan seterusnya. Kelompok C, C1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, sekarang kalau kita di agama A kita memilih kelompok satu, bukan berarti kelompok lain salah. Jadi kelompok A2, A3 dan seterusnya itu ya dia punya kebenarannya sendiri-sendiri. Cuman saya nggak cocok. Saya cocoknya di agama Buddha yang kelompok ini, agama yang Buddha yang lain. Oke, tapi bukan untuk saya. Nah, jadi gudeg saya senang yang manis. Bagi yang senang pedas, silahkan. Nah, dengan cara seperti itu, akhirnya kita bisa bergaul dengan siapapun dengan enak. Dan sebetulnya kita tidak perlu menanyakan agama dalam pergaulan. Kadang-kadang kita itu kalau sudah bergaul, ngobrol enak, kemudian tanya, kamu ngomong-ngomong agamanya apa ya? Saya agamanya ini. Wis, beda sama saya. Terus mulai jauh. Duh, tadi ngomong-ngomong enak, cocok ini.
Apa dasarnya? Kita di dalam masyarakat itu kita ngomong cocok dan enak itu kan dasarnya manusianya. Agama itu adalah motivatornya, bukan merupakan merupakan yang wah kalau saya agamanya cocok berarti kita baru ngumpul ngomong. Kalau agamanya nggak cocok berarti nggak ngomong. Ini kan sama dengan kalau kita ini kucing, kucing itu bulu hitam, bulu kuning, belang-belang, itu kan bisa ngumpul. Nggak perlu, bulumu kok beda sama buluku? Lebih baik menjauh ya. Nanti ngeong kita nggak sama nih. Enggak lah, kita sama-sama kucing lah. Nah, jadi sekarang kita sama-sama orang beragama. Kita bagus sama-sama, bersama membangun negara, bersama membangun kedamaian dunia. Agama apapun juga enggak ada problem. Nah, kenapa? Karena intinya kurangi kejahatan, tambah kebaikan, sucikan pikiran. Jadi, di dunia ini banyak sekali agama dan kepercayaan. Kemudian kita memilih salah satu. Karena kita menganggap itu yang paling cocok, bukan masalah benar salah. Nah, kita memilih misalnya agama Buddha, yaitu kurangi kejahatan, tambah kebaikan, sucikan pikiran dengan berbagai caranya yang tadi sudah disampaikan. Kemudian, saya memilih agama Buddha yang golongan yang ini, bukan yang golongan yang lain. Kenapa? Karena tetap mengurangi ketamaan, kebencian, dan mengurangi kejahatan, menambah kebaikan, dan menyucikan pikiran, tetapi saya suka jalan yang ini. Jalan yang lain, bagi saya kurang sesuai. Nah, tetapi saya di dalam masyarakat saya tidak menanyakan agama, karena menanyakan agama itu sangat pribadi. Karena kita berkumpul dalam masyarakat ini seperti kita berkumpul, ya sekarang ini kalau tadi kucing dengan berbagai bentuk bulunya kan berbeda. Sekarang kita manusia dengan berbagai bentuk bajunya juga berbeda, kan kita tidak harus seragam bajunya. Kadang kita seragam, kadang kita nggak seragam, yang penting kita kan cocok ngomongnya. Nah, kalau kita nggak tanya tentang agama, karena agama itu adalah motivator, dia mau berbuat baik kepada siapapun juga, itu adalah motivatornya, maka itu urusannya dia, itu kecocokannya dia. Yang penting kita kumpul sebagai kumpul orang baik. Satu agama yang sama, kalau dia jahat, kita yang menjauh. Kalau dia berbeda agama, berbeda aliran, tetapi dia baik, ya kita kumpul tidak masalah. Dengan cara seperti ini hasilnya, maka kita bisa bergaul dengan siapapun juga. Kita tidak lagi saling bermusuhan. Antara orang yang berbeda agama tidak saling bermusuhan, antara orang yang berbeda aliran dalam satu agama ya tidak bermusuhan, sehingga kita di dunia ini nyaman. Ya, karena kita tidak seperti orang yang, ya kalau saya kan kalau kalau saya sering ke daerah-daerah ya, ada orang itu menghindari jalanan tertentu. Nanti kalau kita jalan jangan lewat jalan yang itu loh, nanti kita kan jalan kaki ini ya di daerah, jangan lewat jalan yang itu. Loh kenapa? Itu kita lewati musuh saya, rumah musuh saya, jadi saya tidak mau lewat situ. Loh kenapa? Saya benci, lewat depan rumahnya saja anti. Loh, sampai seperti itu. Nah, kita beragama itu tidak seperti itu. Kita beragama, ya kita akan memancarkan cinta kasih. Dia musuhnya pun kita ya harusnya malah berbuat baik kepada dia, menyayangi dia. Tapi kalau nggak bisa, ya belajarlah lewat dulu sambil mengucap semoga semua makhluk bahagia, semoga semua makhluk bahagia. Nanti satu ketika dia tersenyum sama kita pun juga bisa tersenyum sama dia, dan itu secara otomatis sampai kita kaget loh, ngapain aku tadi senyum sama dia, karena kata-kata semoga semua makhluk bahagia itu sudah nancep di bawah pikiran kita. Nah, dengan seperti ini saudara-saudara, hidup kita ini sangat nyaman. Kita mau lewat jalan mana kita tidak ketemu musuh, karena semua adalah sahabat. Kita berkumpul dengan siapapun juga, kita juga tidak merasa ketemu musuh, karena semua adalah sahabat. Di dunia ini, menambah 1000 sahabat masih kurang. Sedangkan kalau menambah 1 musuh, aduh sudah terlalu banyak, membuat, saya musuhan sama itu jalannya jadi saya nggak lewat sana. Saya musuh sama sana jalannya jadi nggak lewat sana. Coba kalau di daerah, musuhnya 5 jalan kita nggak lewati. Lama-lama kan kita kehabisan jalan untuk lewat.
Tapi dengan di mana saja kita punya teman, akhirnya hidup ini bahagia. Dan agama sesungguhnya mengajarkan kita untuk hidup damai. Damai dengan diri kita, damai diri kita dengan lingkungan kita, damai diri kita dengan lingkungan kita, dan dengan semua makhluk. Kalau sudah demikian, saudara, apapun pilihan agama kita, kita menjadi bahagia. Karena tugas kita adalah mengurangi kejahatan, menambah kebaikan, menyucikan pikiran. Apapun agamanya, cuma dalam kesempatan ini saya membahas tentang agama Buddha. Tetapi tidak bisa disangkal bahwa di dalam agama-agama yang lain pun tentu isinya kurangi kejahatan, tambah kebaikan, juga menyucikan pikiran.